Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan selalu dalam bersyukur. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu 17 April 2021 terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Demikianlah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Saya ajarkan matuau ale Jahoba dalanmu, asamar pangalau au di bagasan hasito ngami, sai pasada marohaku maka biari gewarmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik hidup dalam tuntunan Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, sepasang sahabat sedang melakukan perjalanan ke suatu kota. Rasa penasaran yang besar membuat mereka memutuskan untuk melewati rute yang baru. Hingga akhirnya mereka tersesat di tengah perjalanan. Hal yang mereka lakukan pertama kali adalah memakai peta elektronik melalui perangkat seluler mereka. Itu artinya mereka membutuhkan sinyal untuk mengaktifkan GPS, Global Positioning System. Tetapi karena berada di daerah perkampungan, mereka tidak mendapat sinyal untuk mengakses internet. Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk bertanya ke beberapa orang di sekitar situ. Ternyata, bertanya kepada warga merupakan cara yang efektif sebagai alternatif GPS gunakan penduduk sekitar. Penduduk sekitar akan lebih paham daerah tersebut, sehingga bertanya pada mereka akan lebih memudahkan. Saudaraku semuanya yang dikasihi Yesus Kristus, Mazmur 86 merupakan ratapan Daud di tengah segala kesesakannya. Di tengah kesesakan itu Daud tetap mengandalkan Allah sebagai penunjuk jalannya. Daud memohon pada Allah agar ditunjukkan jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan permohonan Daud adalah agar hidupnya tetap berada di jalan kebenaran, meskipun berada dalam situasi terdesak. Sikap Daud itu didasari pada penghayatan bahwa Allah adalah Allah yang jauh lebih mengenal situasi yang sedang dihadapi anaknya, maupun kemampuan anaknya dalam menghadapi situasi terdesak. Raja Daud dalam doanya menyadari betapa ia sangat membutuhkan Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Ada banyak tantangan dan kendala yang ia harus hadapi. Ada orang-orang angkuh dan sombong yang menyerang dirinya dan mengharapkan kematiannya. Juga orang-orang yang membenci dirinya. Semua itu tentunya membuat hidup Daud tidak mudah. Namun, dalam kondisi yang seperti itu, Raja Daud tetap memuji Tuhan serta bergantung pada petunjuk Tuhan. Mazmur Daud ini adalah ekspresi cinta dan penyerahan dirinya kepada Allah. Pemazmur berusaha untuk mengenal Tuhan, takut akan Dia, dan berjalan di jalannya. Sungguh Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Bagaimanapun ketundukan hati kita pada jalan-jalannya mampu menggerakkan hati Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertanya dan meminta petunjuk untuk menjalani kehidupan adalah hal yang baik. Tetapi itu semua tidak akan ada artinya bila tidak disertai dengan kesediaan untuk mengikuti petunjuk yang sudah diberikan. Maka saat meminta Tuhan untuk menunjukkan jalan, di sana juga ada kerendahan hati untuk siap dan bersedia mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Jika kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh firman Tuhan, kita tidak akan tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Kita butuh penunjuk arah agar kita tidak kesasar. Dan firman Tuhan adalah GPS yang terbaik yang kita miliki.
Merasa bimbang dan takut dalam situasi terdesak merupakan hal manusiawi. Namun, di tengah kebimbangan dan ketakutan yang melanda, bertanyalah dan mintalah pada Allah untuk menunjukkan jalan yang terbaik. Cintailah Tuhan Allah, berjalanlah dalam kebenarannya dan lakukanlah kehendak-Nya. Hari ini Tuhan rindu menuntun hidup kita. Beranikah kita mempercayakan hidup kita kepadanya? Percayalah, ketaatan kita kepada tuntunan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap menjadikan firman-Mu sebagai petunjuk dalam kehidupan kami, baik dalam susah dan senang, sehingga kami mampu hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, dan hidup di dalam kesalehan. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.